Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Jadi pagi hari ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman dibukanya rekrutmen TNI Perwira Karir untuk lulusan D4, S1 dan S2 tahun 2022. Jadi ini sudah buka ya pendaftarannya teman-teman. Untuk teman-teman yang lulusan D4, S1 dan S2 yang pengen menjadi prajurit TNI ya dengan status perwira karir ya ke depan. Ini pendaftarannya sudah dibuka dan ayo manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Dan saya melihat di sini juga banyak ya daftar jurusan yang dibutuhkan oleh TNI di rekrutmen perwira prajurit karir tahun 2022. Oke, kalau begitu kita langsung buka saja websitenya. Oke, sekarang kita masuk ke Google. Kita buka saja, rekrutmen TNI. Untuk informasinya kita buka rekrutmen TNI. Lebih jelasnya. Nah, di sini sudah ada website resmi dari Tentara Nasional Indonesia. Kita masuk aja. Nah. Lalu kita klik rekrutmen TNI ya. Di sini ada TNI. Klik aja. Nah, ini sekarang kita sudah berada di website ya, website resminya. Di sini kita bisa mendapatkan banyak informasi berkaitan dengan penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022. Ya, di sini ada beberapa jalur pendaftaran. Yang pertama itu ada PAPK tahun 2022, PAPSDP tahun 2022, PAPK reguler tahun 2022. Nah, di sini untuk PAPK reguler tahun 2022 ini sudah ada jadwal ya, sudah pendaftarannya sudah ada, jadwalnya sudah ada. Ini dibuka dari tanggal 9 September sampai dengan 21 Oktober tahun 2022. Nah, ini dan lain-lain ya. Taruna Akmil tahun 2022, Bintara AD tahun 2022, Tamtama AD tahun 2022, Taruna AL ya, AL ini Akademi Angkatan Laut ya, Bintara AL tahun 2022, Tamtama ya, Taruna AU tahun 2022, Bintara PK ya, Tamtama PK TNI AU. Nah, di sini kita bisa melihat tanggal-tanggalnya yang sudah ada, informasi pendaftarannya. Sepertinya untuk Taruna Akmil dan jalur yang lain ini sebenarnya sudah selesai dibuka ya, karena di sini kita melihat tahunnya 2022 Februari, sementara Februari sudah lewat ya. Dan sekarang yang sementara dibuka itu adalah PAPK prajurit karir tahun 2022. Oke, 9 September sampai dengan 20 Oktober. Kita langsung klik aja informasinya. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke sistemnya, informasinya. Berikut adalah tabel persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon yang mendaftar pada penerimaan prajurit karir TNI reguler tahun 2022. Ya, ini umum saja ya, warga negara Indonesia, pria wanita, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, tinggi badan minimal 160 cm dan wanita 155 cm dengan berat badan seimbang, telah lulus dari ijazah D4, S1, S1 profesi atau S2 dengan jurusan prodi sesuai kebutuhan TNI. Nanti di akhir video nanti saya akan tampilkan ya jurusan prodi sesuai kebutuhan yang diminta. Berusia paling tinggi 32 tahun. Jadi teman-teman yang berusia di bawah dari 32 tahun ini punya kesempatan besar ya untuk mendaftar. Untuk jurusan program studi Agritas A, IPK minimal 2,80 bagi yang berijazah D4, S1 profesi.
Untuk jurusan program studi Agritas B, IPK minimal 3,00 bagi yang berijazah D4, S1 dan I1. Oke, bagi jurusan kedokteran umum gigi telah berijazah S1 profesi dan telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter gigi dan melampirkan dokter gigi dan melampirkan hasil uji kompetensinya minimal Agritas B. Diperbolehkan sudah menikah. Nah, ini kesempatan besar juga untuk teman-teman yang pengen mendaftar ya. Ini diperbolehkan sudah menikah. Jadi teman-teman yang sudah menikah pengen masuk TNI di jalur penerimaan prajurit karir ya. Ya, ini diperbolehkan sudah menikah. Bagi wanita sanggup tidak hamil saat pendidikan pertama dan tidak dalam keadaan menyusui melampirkan surat izin suami istri. Membawa fotokopi sertifikat akreditas program studi yang dikeluarkan oleh BAN PT bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. Bagi karyawan harus mendapat persetujuan dari instansi dan sanggup membuat pernyataan. Membawa surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Wajib membawa surat keterangan bebas COVID dan melampirkan menunjukkan sertifikat vaksin pada saat daftar ulang di tempat pendaftaran. Ini ada 16 poin ya persyaratannya. Nanti bisa teman-teman baca dan bisa kunjungi websitenya di rekrutmen TNI. Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Oke. Ini. Nah, di sini ada persyaratan lokasi. Persyaratan tadi kita sudah buka ya, lokasi, jadwal, kebutuhan. Kita buka dulu jadwalnya. Nah, ini sudah ada jadwalnya. Jadi jadwal penerimaan prajurit ya karir TNI itu dibuka dari tanggal 9 September sampai dengan 21 Oktober. Ya, masih ada kesempatan. Pendaftaran online dan verifikasi data di lokasi pendaftaran ya. Oktober 2022 seleksi tingkat daerah. Ya, dan coba kita buka untuk kebutuhannya. Jurusan dan kebutuhan. Oke. Nah, ini daftar kebutuhan penerimaan prajurit karir TNI reguler tahun 2002. Ini sangat banyak sekali yang dibutuhkan ya jurusannya. Ada kedokteran umum ya, kedokteran gigi itu pria, S1 wanita. Ini ada teknik sipil dan banyak lagi ya. Kurang lebih ada 94 kebutuhan jurusan ya untuk teman-teman. Jadi sangat besar kesempatan ya. Untuk teman-teman mungkin ini jangan dilewatkan ya. Nah, ini untuk mekanisme pendaftaran penerimaan prajurit karir TNI ya. Calon mendaftar secara online kapannya ya? Calon mendaftar secara online melalui internet dengan website ini yang telah ini ya. Website nanti mungkin di deskripsi video saya akan tampilkan. Dan mengisi form registrasi. Oke, kedua, daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran pada saat melakukan daftar ulang secara fisik. Calon diharuskan membawa kelengkapan dokumen asli sebagai berikut. Oh ya, jadi teman-teman setelah melakukan pendaftaran registrasi online, teman-teman itu diwajibkan untuk ya daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran. Jadi pihak TNI sudah menentukan lokasi-lokasi ya yang menjadi tempat pendaftaran di seluruh Indonesia. Nanti sebentar kita akan lihat juga sama-sama. Dan itu harus membawa kelengkapan dokumen ya pada saat nanti datang ke lokasi secara fisik. Yang pertama, akte kelahiran itu harus disiapkan, KTP calon. KTP calon sini adalah KTP siapa yang akan mencalonkan untuk menjadi prajurit karir TNI ya. Terus KTP orang tua ataupun wali, kartu keluarga, ijazah dan SKUN, SD, SLTP, SLTA, raport S3 sederajat, raport SMA sederajat, daftar riwayat hidup, SKCK, surat lamaran menjadi prajurit,
Ini harus ditulis dengan tangan tinta biru ya, tangan dengan tinta biru dan bermaterai. Surat keterangan peserta ujian nasional, pas foto hitam putih dan berwarna, pakaian kemeja. Jadi pas foto hitam putih dan berwarna itu harus memakai pakaian kemeja ukuran 4x6 fotonya ya, 20 lembar, 3x4 10 lembar, dan 2x3 10 lembar. Bagi yang pindah domisili, membawa surat keterangan pindah domisili dari kelurahan kecamatan. Masing-masing dokumen difotokopi 1 lembar dan dilegalisir. Dan sebagai tambahan, calon diwajibkan membawa surat bebas COVID-19. Coba kita buka untuk lokasi ya, lokasi pendaftaran secara fisik. Nanti kalaupun teman-teman sudah punya berkas lengkap ya, jadi pendaftaran fisiknya harus datang ke ini lokasinya ya. Ini lokasi pendaftaran secara fisik untuk dan membawa berkas yang tadi saya sudah sebutkan. Tinggal dilihat teman-teman berada di daerah mana ya, daerah terdekat teman-teman. Ini lokasi-lokasinya. Ini Jakarta. Kalau misalnya teman-teman di Lampung, ini ada Ajen Rem 043 Garuda Hitam ya. Teman-teman di Semarang ada lokasi pendaftarannya di Ajen Dam ya, di Penogoro, Panda Semarang, itu Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini sudah ada lengkap ya untuk kotanya, jalannya. Untuk di Manado ada Ajen Dam Merdeka, di Jalan Ahmad Yani ya. Untuk Palu, teman-teman yang berada di Palu, lokasi pendaftarannya itu berada di Lanal Palu ya. Itu di Jalan Kendondong nomor 3 nomor 10, Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu. Ini Ambon, Bali dan lain-lain. Oke. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan kesempatan ini, dan teman-teman berbeda dengan penerimaan TNI lainnya ya. Untuk jalur perwira prajurit karir ini, teman-teman setelah lantik nanti akan berpangkat Letda ya, Letnan 2 TNI nanti. Jadi mungkin sering-sering disebutkan di masyarakat ya, satu balak kuning ya. Jadi terbuka luas karir teman-teman ke depannya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, sebuah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.